Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah bisa bergabung ya. Mudah-mudahan tadi yang siapa namanya? Az-Zahra dan Andafa, oke. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan bahas lanjutan dari tipe data ya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai dari pertemuan pertama, kedua, yaitu tipe data untuk bilangan atau angka yang meliputi bilangan bulat atau integer, kemudian bilangan real atau float ya. Kemudian sempat juga saya kasih contoh tentang pengolahan bilangan kompleks ya, tapi belum kita olah lebih lanjut. Lalu kemudian ada tipe boolean ya, true false isinya, kemudian string ya. Nah, nanti kali ini kita akan bahas tipe data yaitu yang namanya kalau di Python disebut dengan list. Kemudian nanti ada tuple dan yang ketiga ada dictionary. Nah, untuk acuan yang saya ambil itu di e-learning sudah saya upload ya, yaitu menggunakan yang ebook Python Crash Course di chapter 3 dan chapter 4. Itu berkaitan dengan list dan bagaimana bekerja dengan list yang nanti list ini ketika kita menggunakannya nanti akan kita lebih banyak menggunakan atau memakai perulangan ya. Baik, jadi kalau ini saya langsung ke chapter 3 ya. Nah, dulu. Yaitu tentang list ya. Jadi saat ini kita akan mulai bekerja dengan list ya, sebuah elemen list ya, di mana list ini memungkinkan kita untuk menyimpan serangkaian informasi atau data dalam satu tempat ya. Jadi misalnya kalau kemarin-kemarin misalnya saya ketika mendeklarasikan sebuah variabel x ya, misalnya x sama dengan 3. Nah, variabel X ini hanya menyimpan satu informasi atau satu data itu angka 3 atau bilangan bulat 3. Nah, pada list ini memungkinkan kita untuk menyimpan bukan hanya satu ya, tapi bisa beberapa.
di sini katakan bahwa list itu adalah sebuah koleksi data atau item ya dengan susunan tertentu. Misalnya dalam sebuah list bisa isinya adalah huruf-huruf dalam alfabet ya, A, B, C, D ya, atau angka ya, digit angka dari 0 sampai 9, atau bahkan nama-nama misalnya orang-orang yang ada di lingkungan keluarga Anda ya. Kita bisa meletakkan apapun ya ke dalam list. Nah, bedanya dengan variabel biasa, jadi kalau list itu bisa lebih dari satu. Kalau tadi misalnya X sama dengan 3, berarti variabel X hanya bisa menampung satu data, yaitu angka 3. Kita bisa lebih. Jadi bebas, kalau di list ini kita bisa mengisi berbagai macam data di dalamnya dalam satu wadah yang sama. Ya, bisa kumpulan tadi, kumpulan alfabet, huruf ya, kemudian angka, bisa juga string gitu ya. Yang seringkali mungkin barangkali satu dengan item yang lain itu tidak ada kaitannya ya, atau tidak ada relasi tertentu. Nah, karena list ini isinya adalah lebih dari satu elemen, jadi namanya elemen isinya ya. Nah, biasanya dalam pemberian namanya, karena ini menggunakan bahasa Inggris ya, nama variabelnya itu menggunakan plural atau jamak ya. Jadi misalnya kalau letter itu tunggal, maka jamaknya adalah letters ya. Digit tunggal, digits pakai S ya. Ini dalam konvensi kalau bahasa Inggris ya, kalau di bahasa Indonesia kan memang tidak terlalu kelihatan ya aturan penulisan untuk jamak dan tunggalnya. Nah, kemudian itu dari penamaan variabel listnya. Kemudian yang kedua adalah dia menggunakan kalau itu adalah sebuah list ditandai dengan kurung siku seperti ini ya. Atau square bracket ya, kurung siku itu ada di keyboard di atas enter ya, kurung siku. Jadi yang mengindikasikan bahwa itu adalah sebuah list itu ada kurung siku. Kemudian masing-masing elemen di dalam list itu dipisahkan dengan tanda koma. Jadi misalnya di sini contoh ya, sebuah list misalnya diberi nama bicycles atau sepeda atau jenis-jenis sepeda. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia mungkin jenis sepeda gitu ya. Itu sama, ini pakai tanda sama dengan assignment operator. Nah, ini menggunakan square bracket ya, kurung siku. Ini kurung bukanya sebelah kiri, ini kurung tutupnya di sebelah kanan. Kemudian isinya adalah di sini misalnya list bicycle ada 1, 2, 3, 4 elemen. Di mana elemennya berupa atau bertipe string sehingga dikasih tanda kutip ya masing-masing. Nah, masing-masing elemen itu dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Jadi misalnya bicycles, elemen pertama adalah track, koma, yang kedua ada Cannondale, koma, yang ketiga adalah red line, koma, yang keempat ada specialize. Ya. Ini elemen terakhir, tidak pakai koma belakangnya. Jadi kalau misalnya kita print ya, cetak list bicycles, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Ya, ditampilkan isi atau elemen dari list bicycle. Nah, misalnya di sini karena di dalam list itu ada beberapa elemen, ya. Misalnya kita tidak ingin menampilkan seluruh elemen seperti ini, ya. Misalnya hanya beberapa saja, tidak semuanya, maka kita gunakan cara yaitu dengan menggunakan indeksnya, ya. Jadi setiap elemen list, ya, di sini itu dikasih nomor urut yang disebut dengan indeks. Nah,
Tidak seperti nomor urut yang kalau kita biasa nomor urutnya dimulai dari angka 1 ya. Nah, kalau di elemen list itu urutannya dimulai dari 0. Jadi misalnya elemen track itu indeksnya adalah ke 0, Cannondale adalah 1, Redline adalah 2, Specialized adalah 3 ya. Jadi 0, 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya kita akan mengakses elemen dari list tersebut ya, itu kita bisa gunakan indeksnya. Jadi misalnya kalau tadi print bicycle itu mencetak seluruh elemen list bicycle, kalau kita hanya ingin mencetak misalnya indeks pertama atau indeks ke 0 ya, maka kita lakukan atau kita gunakan sama perintahnya print, tapi di sini bicycle dikasih nomor indeksnya dengan menggunakan tanda kurung siku. Misalnya kita akan mencetak elemen track, maka di perintah printnya, print bicycle itu dikasih tanda kurung siku. Nah, track ini ada di indeks ke 0, maka dikasih tanda atau dikasih angka 0 sebagai indeks pertama. Ya. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi tampilannya itu kalau pakai indeks itu bersih ya, tidak seperti tadi itu ada kurung sikunya kayak gini ya. Nah, ini ada tanda kutipnya, kalau ini enggak. Hanya isinya saja. Kemudian seperti yang pernah kita bahas sebelumnya juga, kalau misalnya elemen list ini ditulis dalam huruf kecil semua ya, kemudian akan kita cetak salah satunya dengan indeksnya menggunakan huruf kapital misalnya, atau title case, kita bisa menggunakan fungsi yang pernah kita pelajari juga ya. Misalnya print bicycle indeks ke 0 titik title, maka nanti akan dicetak track dengan huruf T-nya adalah huruf kapital. Seperti ini. Itu kalau menggunakan fungsi title ya, fungsi bawaan Python sudah ada. Nah, di sini penjelasannya, jadi indeksnya tadi dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi misalnya kalau ini print bicycle 1, maka di indeksnya adalah yang Cannondale, dan 3 adalah yang specialized ya. Jadi jangan sampai salah, urutannya itu mulai dari angka 0. Jadi nanti kalau ada 5 elemen, maka indeksnya adalah dari 0 sampai 4. Atau kalau ada n elemen, ya berarti indeks terakhirnya adalah n-1. Ya. Meskipun kita kemarin juga sudah bisa membahas ya, nomor urut indeks itu bisa dari sebelah kiri. Jika dari arah kiri, misalnya track, Cannondale, Redline, dan Specialized itu kalau dari kiri dimulai dari angka 0 urutannya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Tetapi di Python juga bisa dibuat ya nomor urut indeks itu dari sebelah kanan. Misalnya dari Specialized ya, bergerak ke kiri, Redline, Cannondale, track, maka yang Specialized ini dikasih nomor indeksnya adalah -1 kalau dari kanan ya. -1, -2, dan seterusnya. Itu terserah Anda nanti ya. Mau dari arah kiri atau dari kanan, itu terserah ya. Nah, misalnya di sini contoh, kita misalnya ingin mengambil ya satu elemen dari sebuah list, kemudian ditampilkan dalam bentuk sebuah sebuah kalimat ya, di mana di dalamnya kalimat itu ada kata yang diambil dari daftar list. Jadi misalnya ini bicycle ya. Kemudian di sini dengan menggunakan f-string ya, yaitu untuk meng-create pesan berdasarkan value dari list atau ya dari list. Jadi misalnya ada sebuah variabel ya, di mana variabel tersebut menggunakan f-string format ya. Misalnya istilah my first bicycle was a. Nah, di sini menggunakan kurung kurawal. Dia nanti mengambil dari list bicycle, yaitu indeks yang ke 0, yang pertama berarti track. Kemudian dicetak
dengan pola atau format title case. Jadi nanti tracknya huruf T-nya huruf kapital. Maka nanti akan tercetak my first bicycle was a track. Ya, kalau di print nah, kayak gini. My first bicycle was a track. Nah itu konsep dasar dari list ya. Bapak, Ya. itu udah nggak pakai kurung lagi, kenapa Pak? Mana? Yang Pak tadi, nah yang my first bicycle, Ini, yang bawah ini. yang atas Oh, yang ini. ya. Ya ini sebetulnya di sini katakan bahwa dengan menggunakan namanya F string, ya. Jadi sini depannya ada huruf F. Nanti dia akan mencetak yang ada di dalam tanda kutip ganda ini dengan catatan ya, kalau misalnya kita akan mengambil elemen yang ada dalam sebuah list ya, kita bisa menggunakan fungsi F string. Nah, di sini kan my first bicycle was a. Nah, di sini ini dia dari sini tuh mengambil elemen dari list ya. Dengan nanti elemen tersebut dicetak dengan format title case. Jadi huruf pertamanya huruf kapital. Itu melalui fungsi title. Nah, di sini disebutkan nama listnya, kemudian nomor urutnya atau indeksnya. Jangan lupa ini di APID menggunakan tanda kurung kurawal ya. Di sini untuk elef indeks listnya menggunakan kurung siku. Ya. Untuk title itu menggunakan kurung biasa di sininya. Jadi memang ini tidak menggunakan kurung lagi ya, karena sudah menggunakan namanya F string, gitu ya. Itu ya. Oke, Atau bisa juga, misalnya kalau saya ini ya sebentar, saya coba buka dulu. Nah, atau untuk latihan ya, supaya lebih bisa dipahami atau memahami, Anda boleh silakan, ini sudah ada di e-learning ya, e-booknya. Anda bisa coba kembali beberapa contoh di atas ya. Kemudian di bawah ada sedikit latihan. Jadi ada 3 latihan. Misalnya yang pertama adalah membuat list nama ya. Anda bisa kasih nama listnya, names atau nama ya. Kemudian ya karena nama adalah string, berarti kita pakai tanda kutip, nanti masing-masing elemen itu dipisahkan dengan tanda koma. Ya. Jadi setelah Anda buat sebuah list, misalnya nama, misalnya isinya adalah nama-nama teman Anda, gitu ya. Kemudian print each person, cetak setiap nama teman Anda tadi dengan mengakses setiap elemennya, ya, satu persatu. Jadi misalnya cetak dulu elemen pertama atau indeks ke 0 dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memberi pesan atau greeting. Jadi masih menggunakan list yang pertama, yaitu nama-nama tadi. Nah, kalau yang pertama tadi hanya mencetak namanya saja, tapi di sini yang kedua adalah mencetak pesan kepada mereka, yaitu nama-nama yang ada di dalam list. Nah, nanti teksnya sama, ya, ambil ada contoh yang seperti tadi. Nah, yang ini ya. Nah, ini misalnya halo atau F dalam tanda kutip halo. Nah, misalnya nama indeks keberapa nih? Nah, halo misalnya isinya kasih koma selamat datang gitu ya. Atau selamat datang untuk nah gitu ya. Jadi kasih pesan seperti inilah. Dengan ini nanti disesuaikan atau menampilkan seluruhnya ya di indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3 gitu ya. Jadi perintahnya di ada beberapa. Jadi itu ya greeting. Kemudian yang ketiga adalah, nah di sini buat list lagi yang isinya tentang daftar atau list dari
transportasi umum favorit. Jadi misalnya Anda mungkin naik kereta KRL, ya, KRL, kemudian angkot gitu ya, atau mungkin Transjakarta, atau juga bisa misalnya ojek online kayak gitulah ya. Jadi di sini daftar dari transportasi favorit yang biasa kita gunakan sehari-hari. Di sini misalnya contoh motorcycle atau mobil ya. Nah, nanti gunakan list ini untuk mencetak serangkaian statement tentang item tersebut. Misalnya, I would like to own a Honda motorcycle. Misalnya kalau Anda pakai motor, misalnya apa namanya, ini sama sebenarnya kayak yang latihan 32 ya. Jadi pakai tadi F string, misalnya I would like to own a, nah nama Hondanya ini diambil dari listnya. Ya. Jadi ini mungkin listnya adalah merek kendaraan ya, ada Honda, Toyota, Suzuki gitu ya. Bisa juga seperti itu. Jadi bisa berupa jenis transportasi misalnya KRL, ojek online, ojek pangkalan atau kayak gitu ya. Atau bisa juga misalnya tergantung kalimat sininya ya. Misalnya juga misalnya mau tentang merek-merek kendaraan atau merek motor yang Anda senangi gitu ya. Nah, itu dulu ya. Silakan dicoba dulu. Sampai nanti Anda bisa memahami dengan benar ya, tentang list ini. Nanti yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita akan mengubah ya, mengubah isi, menambah atau bahkan nanti menghapus elemen dari list. Nah, sebelum ke situ silakan Anda coba dulu 3 latihan ini. Jadi misalnya
Bapak, halo Bapak. Ya, Ini di buku yang saya download nggak ada F-nya, itu masih nggak apa-apa, Pak? ya ada beberapa cara sih nggak apa-apa ya, nggak masalah. Jadi misalnya saya kasih contoh di sini pakai print biasa juga bisa sebetulnya. Kita saya kasih contoh dulu sebentar ya. Oke. Jadi ada dua, memang ada dua bukunya, memang ada edisinya yang beda kayaknya. Nol satu dua tiga, 0123 bisa lagi. Jadi sebentar coba saya tampilkan ya. Nah ini saya tampilkan ya. Jadi misalnya yang latihan 31 ya, ini saya jadikan satu, nggak masalah ya. Kalau punya Anda mau dibuat satu file juga boleh. Misalnya 31 satu file, PY-nya bisa latihan 31, kemudian ini latihan 32-nya, kemudian latihan 33-nya gitu ya. Boleh. Bisa yang pertama hanya menampilkan, misalnya di sini saya punya list nama, isinya ada 3 elemen, Roni, Dimas, dan Dani. Kemudian kita print masing-masing isinya dengan mengakses indeksnya. Jadi 0, 1, 2, karena ada 3 elemen. Kemudian yang 32 itu adalah kita kasih tambahan pesan. Ya, di sini sebenarnya sama, 33 juga pesan, cuma bedanya kalau 32 itu berbeda dengan 33. Kalau 33 menggunakan F string tadi ya. Kalau 32 itu seperti biasa aja. Jadi misalnya dalam sebuah variabel saya pilih, misalnya kasih nama variabelnya pesan. Nanti variabel pesan ini akan di print. Nah, dia akan mencetak pertama adalah kata hello, koma, ya. Kemudian di sebelahnya ada dia mengakses list name atau list nama indeks ke 0, berarti Roni. Kemudian dicetak dengan title case, kemudian di belakangnya tanda seru. Jadi nanti di sini kalau dicetak print pesan adalah hello Roni tanda seru gitu ya, dengan R-nya huruf kapital. Kemudian yang kedua juga sama, cuma bedanya adalah indeksnya dari list name, nama, sorry. Yang ketiga juga sama, ini untuk yang namanya adalah Dani. Gitu ya. Nah kemudian kalau yang nomor 3 itu tentang, misalnya saya buat nama listnya adalah transportasi ya, kalau tadi kan nama ya, ini dari sini masih sama nih listnya 32, 31. 33 nama listnya baru transportasi, isinya adalah mobil, motor, sepeda, bis, angkot misalnya. Kemudian, nah di sini menggunakan F string ya, kalau saya di sini. Ini bisa juga seperti ini sama ya, contohnya sama, boleh seperti ini juga bisa, atau seperti ini menggunakan F string ya. Nanti biasanya disimpan di misalnya variabel pilihan. Kalau tadi nama variabelnya adalah pesan ya, bebas kita namanya mau apa saja ya. Dimana nanti variabel pilihan akan menyimpan string kalimat saya lebih senang menggunakan. Nah ini nama listnya. Nah ini nomor indeksnya, kemudian dicetak menggunakan title case.
Kemudian print pilihan. Kemudian berikutnya sama ya. Ini untuk indeks yang kedua. Print lagi ya. Kemudian untuk yang indeks yang ketiga dan yang keempat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 elemen ya. Bawah. Nah, ini kalau kita eksekusi hasilnya seperti ini. Keluar nggak hasilnya itu ya? Saya bentar ya, saya share dulu hasilnya. Nanti tinggal Anda ya. Berarti yang tiga itu bisa nggak usah pakai F-string kan, Pak? Ya, bisa, boleh. Boleh seperti yang nomor 2, ya kayak gitu juga bisa. Nih kayak gini hasilnya ya, yang paling bawah nih. Ini yang pertama, Anda mencetak isi listnya, ini dikasih hello dan tanda seru di belakangnya. Nah ini sama aja sebetulnya ya, sama aja. Nah ini ininya, silahkan mau dicoba dulu, boleh. Nanti berikutnya bagaimana kalau kita menambah ya, mengedit atau bahkan menghapus isi dari list. Silakan. Ini saya buat dalam satu file, jadi menggunakan teks editornya. Kalau Anda membuat di 3 file juga nggak apa-apa, misalnya 31, 32, 33 juga nggak salah. Cuma kalau misalnya pakai 3 file, berarti di 32 itu ada lagi deklarasi deklarasi dari listnya yang ini, ya. Jadi di sini sebelum itu ada deklarasi list kalau misalnya ini 2 file terpisah. Karena kalau nggak dia tidak mengenali gitu ya. Oke, coba saya taruh di sini ya. Bisa dikirim ke chat ya. Oke, lewat WA saja. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi filenya sudah saya share di grup. Kalau mau dibuka,
Silakan. Sekarang kita lanjutkan ke bagaimana kita mengedit ya atau mengupdate, kemudian menambah atau bahkan menghapus dari atau isi dari sebuah list. Jadi memang list yang kita buat itu sifatnya dinamis, ya. Yang berarti bahwa ketika kita membuat sebuah list, kita bisa menambah ya, menambah atau menghapus, meremove ya elemen dari list selama program yang kita pakai itu berjalan ya. Jadi misalnya kalau kita buat di sini ada contoh di belakang ya, di bab belakang itu membuat program tentang game ya, di mana isinya adalah seorang pemain yang menembak ya alien yang ada di langit misalnya. Nah, misalnya kita bisa menyimpan jumlah aliennya dalam sebuah list ya. Kemudian ketika di sana ada yang berhasil ditembak, maka dia di remove ya dari list. Atau kemudian bisa setiap kali ada alien baru muncul di layar, maka dia ditambahkan ke dalam list alien. Nanti di dalam list alien kan bertambah atau berkurang ya panjangnya, tergantung dari proses yang sedang dilaksanakan. Kemudian kita juga bisa menambah dan menghapus elemen list. Kita juga bisa memodifikasi. Yang pertama ya, modifying element in the list. Jadi konsepnya sama seperti ketika kita mengakses elemen dari sebuah list, yaitu melalui indeksnya. Jadi untuk mengubah elemen dalam sebuah list, kita gunakan nama dari list tersebut diikuti oleh indeksnya. Kemudian diisi apa yang akan kita ubah. Jadi misalnya begini contohnya mana ya. Nah ini ya. Saya punya file motorcycles.py, isinya adalah sebuah list motorcycle. Isinya atau elemennya adalah Honda, Yamaha, Suzuki. Kalau kita print, ya sama kayak tadi ya, isinya adalah ini, Honda, Yamaha, Suzuki. Kemudian yang kedua, misalnya saya ingin yang elemen pertama atau indeks ke 0 ini, saya ganti yang tadinya Honda menjadi Ducati. Maka cukup nama listnya, ya, kemudian indeksnya 0 berarti, kemudian isi dari update-nya atau penggantinya itu Ducati. Kalau ini di print lagi, list yang sama, maka hasilnya adalah elemen pertama atau indeks ke 0 sudah berubah menjadi Ducati yang asalnya tadi adalah Honda. Jadi cukup seperti ditimpa ya, itu based on dari indeksnya. Jadi nama listnya, nomor indeksnya, kemudian isinya apa, nanti otomatis ini akan menimpa yang lama. Ya. Itu kalau kita mau mengubah ya, mengedit nama dari listnya atau isi listnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau kita tidak mengubah atau menghapus, menimpa yang lama, tetapi justru kita ingin menambahkan list baru. Jadi kita bisa menambahkan list atau elemen baru dalam sebuah list dengan berbagai macam alasan. Misalnya, ya tadi misalnya ya, kalau di pada program yang game tadi, misalnya Anda ingin menambahkan jumlah atau alien yang muncul, maka di situ bukan menimpa yang lama, tetapi menambahkan yang baru. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Di sini menggunakan fungsi khusus, yaitu append. Ya. Jadi cara yang paling sederhana menambahkan elemen baru ke dalam sebuah list adalah dengan menggunakan fungsi append. Nah, pada saat kita menggunakan fungsi ini, maka elemen baru dari list tersebut akan ditambahkan, ya ini, is added to the end of the list. Ya, akan ditambahkan di bagian akhir dari list. Nah, misalnya begini.
listnya sama ya, motorcycle, Honda, Yamaha, Suzuki isinya. Print. Maka isinya adalah nih. Kemudian yang kedua, nah kita akan menambahkan nih merek baru. Misalnya kita akan tambahkan Ducati. Maka ini adalah nama listnya menggunakan fungsi append, titik append, Ducati, ya, tanda kutip. Kita print lagi, maka merek Ducati akan muncul di bagian akhir dari list di sini ya. Karena tadi kalau menggunakan fungsi append, maka list atau elemen yang baru itu akan ditambahkan di akhir dari list. Itu fungsi append. Jadi memang fungsi append ini akan membuat dengan mudah bagaimana kita membangun sebuah list secara dinamis. Jadi misalnya kita buat sebuah list kosong ya, empty list, jika begitu namanya list kosong. Dia ada listnya, ada motorcycle tapi isinya kosong. Nah, misalnya kita akan menambahkan 3 elemen Honda, Yamaha, Suzuki ke dalam list motorcycle. Ya, kita bisa menggunakan fungsi append. Honda masuk pertama, kemudian yang kedua adalah Yamaha, yang ketiga adalah Suzuki. Kalau kita print maka muncul Honda, Yamaha, Suzuki. Jadi Suzuki paling akhir. Itu ya. Itu misalnya dari list yang kosong. Jadi memang seringkali di awal mungkin list itu isinya masih kosong. Seiring dengan berjalannya program itu otomatis nanti bisa terisi atau terupdate. Sehingga nah, ini fungsi append ini sangat-sangat penting. Ya. Dan yang jelas bahwa fungsi append ini akan menambahkan elemen list di akhir. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita akan menyisipkannya itu di tengah-tengah atau bukan di akhir ya. Nah, di sini kita gunakan fungsi insert. Ya, kalau tadi append itu nanti di akhir, kalau insert kita bisa tentukan di sebelah mana atau di indeks berapa. Ya. Jadi misalnya motorcycle. Sama dari Honda, Yamaha, Suzuki. Kita akan menambahkan Ducati di elemen pertama atau di indeks yang pertama. Ya, kita gunakan insert ya. Nah, disebutkan nih indeksnya si Ducati ini mau ditaruh di indeks berapa. Kalau kita ingin meletakkan dia di paling awal, berarti indeksnya adalah 0. Itu pakai insert ya. Maka di sini nanti Ducati akan muncul di paling depan di indeks ke 0. Karena di sini indeksnya adalah 0. Itu kalau misalnya menggunakan fungsi insert yang akan kita menyisipkan elemen baru dari list sesuai dengan nomor urut list yang kita inginkan. Kalau tadi append itu di akhir ya. Kalau list itu bisa kita atau insert bisa kita atur mau ditaruh di mana. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita akan menghapus elemen dari sebuah list. Yaitu dengan perintah del. Ya. Misalnya motorcycle Honda, Yamaha, Suzuki, saya akan hapus misalnya indeks yang pertama atau indeks yang ke-0 itu Honda. Maka dengan ini kita tulis del, nama listnya, kemudian nomor indeksnya. Yaitu 0. Honda ya. Sehingga kalau ini pertama di print masih lengkap 3 elemen. Nah, ketika sudah di del untuk elemen pertama atau indeks ke-0 maka hanya muncul 2. Itu menggunakan fungsi del. Itu kalau misalnya kalau listnya pendek ya, cuma 3 list gitu ya. Dan kita tahu elemen yang mana, kita tahu indeksnya indeks dari elemen yang akan kita hapus. Misalnya Honda itu indeksnya di indeks ke 0 gitu ya. Lalu misalnya kalau listnya banyak, ya mungkin bisa jadi ribuan atau jutaan elemen ya, dan kita tidak tahu di indeks berapa elemen list yang akan kita hapus. Nah, di sini bisa kita gunakan, ini contoh ya. Kalau misalnya yang Yamaha, ini yang nggak ada sini ya. Di sini contohnya misalnya menghapus
Kalau tadi menggunakan del, nah di sini menggunakan fungsi atau metode pop. Jadi kadang-kadang mungkin kita ingin menggunakan value atau nilai dari item dari list yang sudah kita remove tadi. Jadi misalnya Anda ingin mendapatkan koordinat X dan Y ya dari aplikasi programming alien tadi, dari sebuah alien yang baru saja ditembak misalnya. Dia ada di koordinat berapa nih? Maka kita bisa menggambar ya atau menyimpan itunya, sedangkan elemennya itu sudah dihapus. Atau misalnya di aplikasi web kita akan remove ya seorang user dari list member yang aktif, kemudian menambahkan user tersebut ke list ya untuk member yang tidak aktif gitu ya, dipindahkan gitu ya. Nah, di sini kita bisa gunakan fungsi atau metode pop. Jadi metode atau fungsi pop ini akan meremove atau memindahkan item terakhir dari sebuah list. Kemudian nanti yang di remove tadi kita lakukan sesuatu ya. Jadi pop itu awalnya dari sekumpulan ya, misalnya ada tumpukan ya. Ketika dalam tumpukan tersebut kita akan keluarkan tumpukan yang paling atas, maka kita gunakan atau istilahnya adalah pop ya. Jadi melompat. Nah, sekarang misalnya contoh saya punya sebuah list motorcycle yang tadi ya, Honda, Yamaha, Suzuki. Kemudian di print, isinya ini lengkap. Nah, yang nomor 2 adalah pop motorcycle. Ini adalah sebuah variabel ya. Namanya adalah pop underscore motorcycle, di mana dia akan menyimpan elemen list dari list motorcycle yang di remove, yaitu yang paling akhir, yaitu Suzuki ya. 1, kemudian 2 adalah we pop a value from the list ya, mempop sebuah nilai dari list, kemudian menyimpannya ya, menyimpan tadi yang dikeluarkan tadi itu di dalam variabel pop motorcycle yang ini ya. Jadi setelah dia di remove, dihilangkan dari list, itu disimpan ke dalam variabel. Ini nama variabel bebas kita tentukan ya. Di sini misalnya contohnya adalah pop underscore motorcycle. Jadi kalau variabelnya 2 kata seperti ini, tidak boleh ada spasi, maka di sini digunakan tanda underscore. Kemudian kita print isi dari list motorcycle, maka yang terakhir ini itu sudah hilang karena sudah dilakukan fungsi pop tadi ya. Kemudian kalau kita print isi variabel pop motorcycle, maka isinya adalah Suzuki. Jadi dia disimpan, dipindahkan ya, dipindahkan ke variabel pop motorcycle. Bapak, nah ya, ini tuh dipindahinnya itu dari yang paling akhir apa acak, Pak? ya kalau pop tadi dikatakan dia paling akhir. Jadi ibarat ini kayak tumpukan ya, tumpukan itu stack itu tumpukan, stack. Jadi misalnya kalau Honda itu adalah tumpukan pertama, jadi kalau dia diletakkan dalam sebuah wadah ya wadah misalnya yang ujung atasnya itu terbuka, kayak misalnya kaleng itu ya, kaleng atau toples gitu ya. Maka nanti elemen Honda akan diletakkan pertama kali. Jadi dia posisinya di paling bawah. Kemudian yang di atas adalah Yamaha. Nah, kemudian yang paling atas adalah Suzuki. Nah, ketika dilakukan proses pop, maka yang pertama kali keluar adalah yang Suzuki yang paling atas. Ya. Namanya last in first out ya. Jadi dia terakhir masuk itu Suzuki, tapi nanti yang pertama kali keluar kalau kita gunakan
apa namanya, fungsi pop tadi. Jadi tidak acak ya. Jadi pop ini nanti dia akan meremove elemen yang terakhir. Nah, dia. Ya, sekali lagi fungsi pop ini akan remove elemen terakhir. Nah, kemudian misalnya di sini contoh lagi bagaimana kalau misalnya atau apa fungsi pop ini berfungsi ya. Misalkan bayangkan misalnya dalam list motorcycle itu adalah menyimpan daftar kronologis ya dalam urutan misalnya motor yang pertama kali saya miliki adalah mereknya Honda. Setelah itu Yamaha dan yang terbaru adalah Suzuki gitu ya. Jadi ada historinya gitu ya. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, mungkin yang motor pertama yang bermerek Honda tadi itu akan kita jual ya. Kita jual atau kita kasihkan ke orang sehingga kita tidak lagi memiliki motor yang bermerek Honda. Tapi kita ingin menyimpan apa namanya, historinya bahwa kita pernah memiliki motor dengan merek Honda. Atau misalnya di sini guys, kalau di sini contohnya adalah lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin ya tahu ya motor terbaru atau merek motor terbaru yang kita miliki. Bisa jadi mungkin kalau listnya cuma 3 seperti ini isinya, itu lebih mudah ya, kita tahu oh, paling ujung ini. Kalau misalnya listnya banyak gitu ya, ada beberapa berbaris-baris gitu, nah itu bisa kita lihat ya yang terakhir itu apa ya, kita gunakan fungsi pop. Jadi misalnya motorcycle nama listnya .pop, nanti yang di pop berarti yang Suzuki disimpan di variabel last on. Kemudian kita print dengan f string tadi ya, atau print biasa juga bisa gitu ya. Maka nanti the last motorcycle I own was Suzuki gitu ya, dengan menggunakan title case. Nah itu kalau misalnya pop. Jadi kalau pop itu berarti meremove elemen list yang paling terakhir ya, paling ujung sebelah kanan. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin meremove ya elemen list dari berbagai indeks ya atau posisi. Nah, kita juga bisa menggunakan fungsi pop dengan mencantumkan indeksnya. Nah, misalnya kalau pop saja, misalnya pop kayak gini ya, berarti yang terakhir. Tapi kalau disertai dengan nomor indeks, misalnya pop 0, berarti dia akan meremove indeks yang pertama atau indeks yang ke-0, yaitu Honda. Jadi kalau ini namanya argumen ya, argumen dari fungsi popnya kita isi, yaitu dengan indeks dari elemen list, maka dia akan meremove sesuai dengan nomor indeksnya. Kan sini jadi Honda ya. Nah, jadi perlu diingat bahwa setiap kali kita gunakan fungsi pop, maka elemen yang berkaitan dengan fungsi pop tersebut sudah tidak lagi ada di dalam list. Artinya sudah dihilangkan, sudah di-remove ya. Jadi memang kita, misalnya kita tidak yakin apakah kita gunakan tadi ya, statement del atau pakai metode pop untuk menghapus elemen list. Tadi kan pakai del yang pertama ya. Itu dengan menggunakan, kalau del itu berarti based on indeksnya. Yang pop juga ada 2 pilihan. Tadi kalau pop saja berarti meremove elemen terakhir. Kalau pop dengan tambahan nomor indeks, maka akan meremove sesuai dengan nomor indeksnya. Nah, tapi misalnya kalau Anda tidak yakin apakah kita gunakan del atau pop, misalnya contoh seperti ini ya.
Jadi kalau saat misalnya Anda ingin menghapus item dari sebuah list dan tidak akan menggunakannya kembali, not use that item in any way, nah kita gunakan fungsi del. Karena kalau dengan del itu, setelah di del itu tidak bisa disimpan ke dalam sebuah variabel elemen list yang dihapus tadi. Nah, kalau pakai pop, setelah di remove dari list, maka elemen tersebut bisa kita simpan ke dalam sebuah variabel. Jadi tergantung kita apakah elemen list yang dihapus ini atau di remove ini masih akan kita gunakan atau enggak ya. Kalau kita hanya sekedar hapus kemudian tidak kita gunakan lagi, maka kita gunakan statement del atau delete. Tapi bisa kita ambil, kita remove dari list dan isinya tersebut yang di remove kita akan gunakan ya. Itu kita gunakan fungsi pop. Karena kalau ini dia pakai bisa disimpan di sebuah variabel hasil popnya itu. Beda dengan del, kalau sudah dihapus sudah hilang gitu ya. Kemudian kita juga bisa meremove ya item dari list berdasarkan isinya atau value-nya ya. Kita sebutkan saja misalnya kita meremove value Ducati dari list motorcycle. Ya tinggal di sini menggunakan perintahnya adalah remove. Jadi tadi ada del, ada pop. Nah, yang ketiga ini adalah remove. Ya. Kita sebutkan saja nama elemennya, isinya itu Ducati misalnya. Kalau kita print lagi, maka elemen Ducati akan hilang. Gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan metode atau fungsi remove untuk bekerja dengan value yang sudah di-remove dari list. Ya, jadi sama seperti pop, seperti kalau remove ya. Jadi yang elemen sudah dihapus tadi bisa kita gunakan kembali ya. Misalnya mau disimpan di dalam sebuah variabel gitu ya. Nah, ini misalnya listnya ada 4 elemen, kemudian dicetak. Ya, seperti biasa muncul ya Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati. Kemudian misalnya saya mendeklarasikan sebuah variabel too expensive, isinya adalah string Ducati. Nah, misalnya kita akan meremove nih elemen Ducati karena mungkin terlalu mahal ya, sehingga di sini dikatakan nama variabelnya adalah too expensive. Dan ini nama listnya titik remove. Yang di remove adalah isi dari yang sesuai dengan isi variabel too expensive. Jadi di sini apa ya? Sebetulnya bisa saja langsung ya, tidak perlu menggunakan variabel. Langsung saja misalnya di sini motorcycle.remove Ducati dalam tanda kutip ya, tidak usah pakai ini, bisa sama aja. Ini hanya menunjukkan contoh bahwa yaitu tadi yang di remove itu bisa disimpan atau bisa digunakan oleh variabel gitu ya. Mencetak, nah ini ada printf, dia sama aja ya, pakai f string juga ini. Ini outputnya itu supaya dia lengkap 2 baris ya, satu baris kosong ya. Jadi kan sini ada print. Nah, itu print itu adalah yang ini. Nah, nyetak yang ini. Kemudian ada lagi print. Nah, ini. Itu yang setelah di remove. Yang ini. Gitu. Nah, kemudian yang ini. Ini sama sebenarnya f string ya. Cuma ada tambahan ini nih. \n, itu artinya dia supaya kalau dicetak itu ada 1 baris kosong nih. Nah ini ya. Kalau ini kan rapat nih. Nah ini ada 1 baris kosong, itu adalah efek dari penggunaan \n tadi. Yang ini nih. Nah itu ya. Nah itu tentang bagaimana kita mengedit ya, menambahkan sampai meremove dari elemen dari sebuah list. Nah ini lanjutan yang tadi ya. Silakan Anda coba lagi. Ya.
Berarti bedanya pop sama remove itu, kalau remove masih bisa, yang pop itu berarti masih bisa dipindahin ya? Iya, dipindahkan ke dalam variabel. Sebenarnya sama sih, remove sama pop itu hampir sama ya. Cuma kalau pop itu kalau tidak dicantumkan nomor indeksnya, berarti dia akan meremove yang terakhir. Gitu ya. Tapi kalau remove itu dia sepertinya harus mencantumkan nomor indeksnya. Mau indeks beberapa yang akan di remove gitu. Dan dua-duanya ya, elemen list yang di remove itu bisa disimpan ke dalam variabel. Beda dengan del tadi, kalau del itu nggak bisa. Kalau del hapus ya hapus, sudah hilang gitu. Itu ya. Oke, Pak. Nah, sekarang coba ini sebenarnya lanjutan yang tadi ya. Misalnya 34 ini adalah if you could invite anyone. Jadi misalnya kalau misalnya kita ingin mengundang seseorang, misalnya untuk ya makan malam, nah, siapa yang akan Anda undang? Nah, misalnya saya punya list ya, ada 3 nama orang yang akan kita undang. Nah, gunakan list yang ada dalam list nama tadi untuk mengundang atau memberi pesan ke setiap orang untuk datang ke misalnya ke makan malam gitu, dinner. Ini sebenarnya sama kayak tadi ya, masih sama kayak tadi. Yang pertama, tidak ada list nama, misalnya kemudian kita kasih pesan greeting setiap nama untuk diundang untuk makan malam. Nah, kemudian yang 35, misalnya salah satu dari nama tadi tidak bisa menghadiri. Jadi mulai dari yang 34 ke 35 ini misalnya start with your program from exercise 34. Nah, tambahkan perintah print at the end of your program starting the name of your guest and make it all. Misalnya ada perintah print ya yang menampilkan nama orang yang tidak bisa hadir. Kemudian nah, dimodifikasi listnya. Jadi nama yang tidak hadir tadi, yang tidak bisa hadir tadi diganti dengan tamu lain ya. Dengan nama baru ya. Jadi di replace ya, diganti namanya yang nggak bisa hadir itu siapa, di print. Kemudian setelah itu diganti namanya. Nah, kemudian setelah diganti yang baru ini, yang baru masuk ini, kita kasih undang lagi ya. Nah, kalau yang 36 ini nah, ini menambahkan ya. Jadi misalnya it is just on the bigger dinner table, so no more space is available. Think of 3 more guests to invite. Jadi kita tambahkan lagi 3 orang ya, tamu untuk hadir ke dalam undangan makan malam kita, karena di sini kita kan tempatnya sudah atau tempatnya cukup luas ya. Jadi pakai exercise 34, 35 tadi ya. Jadi yang 34 berarti hanya daftar nama tamu. Kemudian 35 ada 1 orang tamu yang tidak bisa hadir, kemudian diganti dengan nama baru. Nah, ini digunakan fungsi insert untuk menambahkan 1 orang tamu baru di awal. Jadi berarti di indeks yang ke-0 ya. Di insert ada 2, kemudian insert yang kedua itu ditambahkan di tengah. Jika misalnya ada 5 orang atau ada 5 item, biasanya berarti yang ketiga gitu ya. Kemudian gunakan fungsi add to add a new guest to the end of the year. Kalau add di paling akhir ya. Jadi di sini menambahkan 3 orang tamu itu di awal, namanya diletakkan, kemudian di tengah dan di akhir.
Untuk yang di awal indeks 0 berarti ya, dan yang di tengah itu menggunakan fungsi insert. Kemudian yang di akhir daftar list atau elemen terakhir itu gunakan fungsi append. Kemudian di print ya. Nah ini dulu ya 34, 35, 36 dulu. Nanti kita lanjutkan yang 37-nya gitu ya. Kalau yang ditanyakan silakan disampaikan. Di sini juga boleh. Saya ini dulu videonya ya supaya tidak terlalu berat.
Tahu tuh. Coba kita lihat ya.
Ini tiga. Waduh, lewat. Ini.
Nah, kemudian ini 34. Kemudian 3 sebentar apa tadi ya? Oh, dia pakai del.
Ya. Nah, di grup WhatsApp sudah saya tambahkan ya, kalau memang ada masih bingung, yaitu untuk soal 34, 35, dan 36. Jadi kalau Anda pakai, sebentar ya, misalnya setelah Anda download, itu memang di situ ekstensinya .txt ya kalau di WhatsApp. Nanti itu .py. Nah, nanti kalau sudah, sebentar, di-download ya, nanti bisa dibuka di sini. Tinggal file, ada open ya, open. Nah, tinggal dicari, dia ada di sini, misalnya sini nih, list 34. Open, buka ya. Itu ya. 35, 36 gitu. Jadi tinggal di run saja. Atau kalau di sini, kalau open, kalau di sini nggak bisa ya, kalau pakai Visual Studio Code itu bisa kita buka satu folder ya. Jadi misalnya saya kasih nama list 34, list 35, list 36. Tadi yang pertama itu list 1, itu ada tiga apa namanya? 3 soal ya. 3 jawaban. Nah, kalau misalnya di Visual Studio Code, ini ya. Kita bisa ini membuka folder. Jadi open folder. Jadi kalau tadi latihan kita disimpan dalam satu folder, itu bisa kita buka. Sebentar. Satu folder di situ. Oh, oke. Nah, misalnya folder latihan. Agak lama ya, sebentar. Jadi tadi folder tadi yang ditutup di save dulu. Kalau mau di save, nah ini buka folder baru. Nah, ini ada welcome ya. Ditutup sebetulnya. Nah, ini tadi misalnya mau dibuka yang list 34.
Jadi dia muncul di sini. Ya. Kalau mau di run, nanti dia muncul di bawah, bisa di bawah di samping ya. Tergantung kita meletakkan terminalnya di mana. Yuk, aduh terminal nggak keluar. Terminal. Ini muncul di sini nanti. Wah, ada dependensinya enggak. Gak usah pakai ini lah. Kalau saya perbaiki dulu kayaknya ada mending pakai ini aja. Ya, pakai ini ya. Jadi kalau di lima hampir sama dengan yang tadi. Kita buat sebuah list namanya tamu, misalnya isinya lagu itu Van Rossum, Jack Turner, dan Lynn Hill. Kemudian kita cetak ya masing-masing nama dengan title case, menggunakan fungsi title, kemudian dikasih tambahan please come to dinner. Nanti outputnya adalah nanti pertama go to Van Rossum, please come to dinner. Kemudian Jack Turner, please come to dinner. Lynn Hill, please come to dinner. Itu yang pertama. Oke. Kemudian kalau yang kedua, kita buka lagi. 34 ya, 35. Yang bagian atas sama ya. Menggunakan ini ada list tamu, kemudian dicetak masing-masing 3 orang tamu ya. Nah, satu ternyata tidak bisa hadir. Misalnya Jack Turner ya, di sini kan satu nih. Jadi tamu satu dengan title dicetak, masukin ke variabel nama. Nah, jadi dimunculkan di sini. Ini berarti backslash n itu adalah nanti dicetak di bawah yang terakhir ini satu baris kosong ya. Jadi ke bawah nih. Sorry, nah berarti yang satu berarti Jack Turner can make it to dinner. Nah, makanya Jack ini kita ganti atau kita hapus dulu ya, del tamu 1. Berarti nanti Jack Turner akan hilang, baru kemudian kita insert ya, menggunakan fungsi insert itu di indeks yang ke-1 diisi dengan Gary Snyder, kemudian cetak kembali undangannya sama kayak tadi ya, namanya siapa, based on apa namanya,
nomor indeksnya 012. Please come to dinner, please come to dinner, please come to dinner. Bapak, Ya. yang tadi pas itu cuman backslash sama n doang, nggak pakai Ya, jadi akhir. kalau ini kan macam-macam, ada backslash n, ada backslash t gitu ya. Itu hanya sebentar mana ya. Nah ini loh, muncul gak di situ ya? Outputnya sebentar. Oh, saya share ya. Nah ini ya, jadi ini tadi yang pertama, 3 orang pertama. Kemudian si Jack ini tidak bisa hadir. Nah, yang dicetak sorry-nya itu kan ada ruang kosong nih, 1 baris. Yang ini nih, ya. Itu adalah hasil dari tadi yang backslash n sorry. Jadi yang sorry ini akan dicetak di baris berikutnya. Sehingga ini ada ruang kosong. Ini juga sama nih. Setelah si siapa tadi, Jack Turner diganti oleh si Gary Snyder. Nah, ini yang 3 undangan kembali itu dicetaknya itu 1 baris kosong dulu, baru kemudian ini dicetak gitu. Karena di sini di undangan yang kedua itu ada backslash n lagi. Nah, saya ini lagi ya, share lagi. Jadi ini ya. Nah, jadi ini bisa digabung ke string seperti itu ya. Jadi nanti tulisan sorry akan ganti baris ke bawah, sehingga antara tulisan misalnya di sini Lynn Hill, please come to dinner, dengan sorry Jack Turner can make it to dinner, itu ada spasi kosong karena ada backslash n ini. Kemudian dibuat lagi ketika cetak undangan kembali, ya. Setelah tulisan ini sorry Jack Turner can make it to dinner, ada spasi kosong lagi karena akibat dari ini. Nah, di sini ada Guido von Rossum, please come to dinner. Kemudian ini adalah Jack, ganti ya tadi sama oleh Gary Snyder. Kemudian yang terakhir adalah Lynn Hill. Nah ini juga sama nih. Dia ada spasi kosong 1 baris atau 1 baris kosong setelah atau sebelum kalimat ini atau setelah kalimat ini. Ya. Jadi ini sebenarnya cuma untuk supaya tidak terlalu mepet, tidak rapat ya. Nah itu yang 3, 5. Kemudian 36 itu ya 35 sama ya, atasnya sama. Dengan tambahan kita menambahkan orang ya dengan menggunakan fungsi 36 itu insert ya, di awal, kemudian di tengah, dan yang di akhir itu menggunakan fungsi event. Saya share dulu. Oh, belum dibuka ya, sebentar buka dulu. 36. Bapak, berarti append sama insert sama juga dong? Sama, iya, sama sebetulnya. Jadi ada insert, ada append ya. Sama sebetulnya. Menyisipkan. Di sini ya. Ini tadi yang 35 ya, sama ini. Dia menghapus Jack Turner, kemudian menyisipkan menggunakan insert ya, Gary Snyder di index 1. Kemudian nah di bawah itu ada misalnya ternyata ruangannya masih nampung beberapa orang, kita tambahkan orang baru dengan menggunakan fungsi pertama insert,
Untuk yang di indeks ke 0, namanya bisa Frida Kahlo. Kemudian ini yang di tengah, karena hanya ada berapa tamu tadi? Baru 3 ya, 0, 1, 2, misalnya dia taruh di 2. Reinhold Messner, kemudian tambahan lagi di akhir. Nah, langsung namanya gitu ya. Kemudian ini jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamu ya. 3 tadi tambahan 3 lagi gitu. Kalau ini sama nih printnya sama. Kalau ini, nah ini tambahan tadi ya. Ya tadi terserah Anda kalau mau pakai insert atau append gitu ya. Karena tadi kalau tidak ya. Kalau append itu di terakhir gitu Pak, atau bisa di mana aja? Nih coba saya tampilkan lagi ya tadi yang append mana ya. Jadi menambahkan elemen dalam sebuah list. Yang pertama adalah yang paling simpel adalah menggunakan fungsi append. Nah, kalau pakai fungsi append, list yang kita tambahkan itu nanti ada di akhir dari list. Nah, apakah bisa pakai append dengan indeks tertentu? Di sini sih nggak ada ya. Append itu pasti ya yang terakhir karena dia tidak menyertakan indeksnya. Ya, di sini bilang add to the end of the list. Kalau kita mau menambahkan listnya, elemen listnya itu ada di tengah, di awal, nah itu kita gunakan insert ya.